Artinya jadi, bahwa Bung Adian nggak tahu isinya. Ini masih giliran saya atau dasar kita adalah pernyataan. Semuanya boleh menimpali. Semuanya boleh menimpali. Artinya bahwa itu semua adalah asumsi-asumsi subjektif. Balik lagi. Sebentar dong. Pernyataan Yang hanya menafsirkan 1, 2, 3 kalimat Ya. tanpa mengetahui substansi secara tafsir utuh dari percakapan dalam tafsir sana. itu lebih legitimate daripada Anda nggak punya apa-apa. Bukan, artinya Karena bahwa tafsir itu apa didasarkan dari kekuatanmu pernyataan mengatakan Pak 2, Jokowi. 3 kalimat kemudian menjadi justifikasi untuk seluruh pembicaraan 2 jam di istana. Tapi itu Gimana ceritanya? jauh lebih legitimate daripada Anda Ini bukan membantahnya. persoalan legitimasi, tapi ini daripada Anda membantahnya. ini Tapi Anda masalahnya nggak punya dasarnya bukan dong. apa-apa. Dasarnya jelas tidak ada gini. Dasarnya jelas ada pernyataan Pak Jokowi yang mengatakan pertemuan itu dalam kerangka koalisi. Koalisi itu apa? Di luar Nasdem. Pertemuan itu Gitu loh. berbicara Anda membantahnya tentang dengan mengatakan, beda dong. kalian tahu nggak isinya? Yang lu karena kutip kita itu sama-sama adalah nggak tahu, pernyataan yang mendukung maka kita keinginan lu. membicarakan apa yang disebut oleh Pak Kenapa Jokowi. lu tidak mengutip Gitu loh, pernyataan kira-kira. presiden bahwa ini membicarakan tentang hal-hal yang terkait dengan kebangsaan dan sebagainya? Kenapa yang lu kutip adalah ketika kemudian Pak Jokowi mengatakan ketika kemudian yang dikutip adalah pernyataan karena dia sudah tidak tergabung dalam koalisi yang lain. Ada pertanyaan juga. Ada pertanyaan juga. Lu mencari kalimat Artinya, yang mendukung presiden tidak membicarakan asumsi tentang lu. politik dalam pengertian kebangsaan. Loh, Dia itu yang membicarakan dinyatakan politik dalam semuanya. pengertian elektoral. Dinyatakan oleh Ketua Umum Koalisi. Golkar, dinyatakan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, dinyatakan oleh Ketua Umum yang Semua lain, mengatakan 6 Ketua Umum yang lain menyatakan kebangsaan. pembicaraan tentang kebangsaan, Baik. tentang situasi ekonomi, tentang segala macam. Sebentar. Yang lain tidak kau dengarkan, tapi yang kau dengarkan apa yang kau ingin dengar. Oke, saya tanya ya Pak Presiden Adian. mengatakan Sebentar, sebagai sebentar. tuan rumah. Kalau Itulah dia. berbicara politik kebangsaan, Presiden menyatakan kenapa terkait Nasdem dengan tidak ketidakhadiran diundang? Kalau Iya, Nasdem. betul. Kalau bicara Untuk soal konteks politik Kalau kebangsaan, konteksnya kenapa ada Nasdem tidak kebangsaan, diundang? Walaupun kita alhamdulillah gitu ya, yang lain, Kenapa yang Nasdem akhirnya. tidak Lo diundang? tidak dong. Kalau Dia sudah- konteksnya kebangsaan. Apa jawabannya? Kalau konteksnya kepentingan nasional. Apa jawabannya? Apa jawabannya apa? Apa jawaban presiden? Ya, Presiden tidak menjawab. Presiden mengatakan Presiden bilang karena sudah punya koalisi karena lain. sudah punya koalisi lain. Iya itu makanya Berarti artinya pertemuan Presiden itu tidak bukan sedang pertemuan membicarakan yang- agenda Tidak kebangsaan. dong. Lalu Iya, kalau kan? lalu kemudian kalian mau mengatur Baik. siapa saja yang boleh ditemui presiden dan tidak. Oh tidak. Bahwa dia mau ketemu dengan Oh koalisi tidak. yang ini, dia boleh-boleh saja. Oleh karena itu maka Lalu kita apa hari masalah? ini berada di Anda, Bung, sini kesulitan membahas Anda, itu. Adian. Kenapa Anda mau Nasdem tidak membantah ini diundang? Tidak ada dasar. Ya, karena dasarnya jelas. Sementara saya Tahan dulu. mengatakan bahwa Bapak-bapak. kita berdasarkan Sorry. pernyataan. Ini nanti nggak bisa Pernyataan yang mana? Tidak kedengaran ini. Terkait dengan Mengatakan bahwa Nasdem. pertemuan itu Baik. adalah membicarakan koalisi. Koalisi. Ada. masih Dia- seru. Ada. Apakah Kalau kita itu harus ada. jeda Dia tidak terlebih dahulu? diundang Dan itu karena nggak sudah salah. bergabung dan Itu koalisi tidak lain. salah. Jeda terlebih dahulu? Itu tidak salah. Ada pernyataan lain Kontroversi yang masih akan tidak kembali dong. Ada lagi. pernyataan yang Masih lain dengan yang tidak perdebatan lu kutip. soal Jokowi Yang tidak gagal menggunakan atau Kalau tidak tahu perjanjian bicara mengatakan bangsa, begitu, tetaplah di tuan rumah kontroversi. mengatakan yang lain. Ini adalah bahasa isyarat meriah. Kita tadi sudah melihat Bang Adian dicecar, diserang, dirempung, dikeroyok oleh para orang-orang yang tidak suka dengan pernyataan Bapak Jokowi. Tapi Bang Adian sangat tenang. Dia tetap fokus, dia tetap konsentrasi, dia tetap sopan, dia tetap santun. Padahal saya yakin Bang Adian bisa lebih tegas, bisa lebih keras. Tapi dia tenang-tenang saja. Dia tidak akan emosional, tetapi rasional. Dia tetap dengan gayanya yang cool, yang keren. Pak Jokowi ini suka bikin orang bertanya-tanya, satu negara, satu Indonesia dibikin bertanya-tanya. Kenapa Bapak Jokowi kok sampai vulgar begitu ya? Dia menyampaikan bahwa Nasdem ada koalisi sendiri, terus tidak diajak ke istana. Jadi bertanya-tanya ini, kenapa
Pak Jokowi ini sampai ngomong begitu. Sampai-sampai Bang Adian dicecar, diserang. Tapi emang Bang Adian ini sudah teruji, sudah terjamin mentalnya itu mental banteng. Dia itu benteng-banteng. Dicecar oleh moderatornya, dicecar oleh pengamat politiknya, dan dicecar oleh politisi Nasdem. Bertiga ini semua menyerang Bang Adian. Di sampingnya ada politisi Golkar, tapi dia hanya menonton saja karena dia mungkin menikmati tontonan tersebut. Dan yang satu lagi Demokrat juga dia sambil menonton dan memberikan suasana yang meriuh gitu. Kalau boleh saya memberikan opini, masa sih nggak boleh? Boleh ya. Untuk peristiwa kemarin, Partai Nasdem yang nggak diikutsertakan oleh Pak Jokowi ikut ke istana dengan koalisi pemerintah, mungkin energi positifnya begini. Pak Jokowi bilang Nasdem itu sudah memiliki koalisinya sendiri. Kalau misalkan dia diajak ke istana, dikhawatirkan koordinasi, komunikasi dengan rapat-rapat yang ada di istana akan terhambat, akan terganggu. Apalagi Nasdem ini kan sudah berkoalisi dengan PKS dan Demokrat yang sudah tentu mereka di luar pemerintahan. Ya mungkin saja Pak Jokowi itu menghormati Partai Nasdem agar dia lebih fokus, agar dia lebih konsentrasi untuk strategi-strategi besarnya. Nanti kan kalau misalkan di dalam istana nanti banyak pertanyaan dari partai-partai koalisi pemerintah yang lain yang memang sudah di luar dengan koalisi perubahan itu. Itu saja mungkin ya. Hanya sekarang mah Partai Nasdem tetap fokus, tetap konsentrasi. Ya kalaupun memang ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden sudah disampaikan oleh Bung Adian bahwa kita itu jangan terlalu berasumsi karena kita ini negara demokrasi yang semuanya memiliki hak yang sama. Kalau memang ternyata Pak Jokowi, Presiden kita ini melakukan pelanggaran hukum, diproses saja. Jangan sampai kita menjadi negara yang anarkis tanpa ada hukum yang ditegakkan, hanya berasumsi-berasumsi, menjadi liar, menjadi rusuh, menjadi tegang. Itu yang tidak boleh. Tetap koridornya hukum. Hukum menjadi panglima tertinggi. Kalau misalkan ternyata Presiden melanggar hukum, proses saja. Karena saya pun akan mendukung hukum. Tapi sejauh ini saya mengira Pak Jokowi itu memang mengundang siapa saja ke istana boleh. Bahkan Partai Nasdem, Partai PKS, Partai Demokrat ingin berkunjung ke istana, ingin bertemu dengan Presiden, itu pasti diperbolehkan. Rakyat-rakyat kecil aja boleh masuk. Jadi yakinlah bahwa istana itu sangat terbuka untuk siapapun. Hanya saja mungkin sekarang kan sudah dekat dengan pemilu, Nasdem juga sudah mendeklarasikan, sudah terbentuk koalisinya, koalisi perubahan. Yang memang jelas-jelas mereka sudah memiliki strategi, memiliki calon presiden yang akan berkompetisi. Ya, kita tunggu saja jalan ceritanya sampai dengan nanti pemilu 2024. Yang penting pemilu ini tenang, damai, jujur, adil, transparan, dan tidak ada kecurangan. Tim Domestik TV sudah menyiapkan untuk para subscriber, untuk para penonton setia,
sebuah podcast teks. Jadi kami memiliki konsep podcast teks. Tentu dengan ketelitian para penonton untuk membaca dan mendengar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadikan bekal untuk hidup lebih baik di negara ini. Terima kasih. Salam Domestik TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Buktinya apa? Bukti tidak netralnya apa? Semua tuduhan kan harus berdasarkan bukti. Nggak bisa dugaan. Kalau sebagai tokoh publik, wakil rakyat Benika Harman menyampaikan sebuah tuduhan, tapi dasarnya cuma dugaan, ya itu akan mempermalukan dirinya. Menyampaikan tuduhan itu siapapun bisa, tapi membuktikan tuduhan itu tidak semua orang bisa. Mengumpulkan ketua partai di istana juga bukan sebuah kesalahan pidana. Sehingga tidak ada sesuatu yang dilanggar di situ. Tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar konstitusi, tidak ada apapun yang dilanggar. Sejauh mana obrolan yang berlangsung di sana, menurut saya juga tidak ada sesuatu yang buruk. Tidak ada rencana buruk yang dibangun di sana. Jadi apa persoalannya saya juga tidak tahu. Itu asumsi atau apa tuh? Yang dibahas adalah siapa pengganti beliau itu asumsi atau memang terbukti itu yang dibahas. Apapun itu, setiap pernyataan punya konsekuensi. Gitu. Termasuk itu tuduhan bukan. Bahwa benar tidak bahwa yang dibahas adalah strategi pemenangan pengganti beliau. Dari pernyataan Jokowi itu, Bung menyampaikan sebuah kecurigaan bahwa sedang membicarakan pengganti beliau. Yang jadi masalah kan membicarakan pengganti beliau ini gitu loh. Baik. Karena tidak ada kalimat itu di sana. Tapi kalau bicara strategi politik 2024, benar nggak itu, Bang? Strategi politik itu 2024, 2025, 2026 sampai 2023 tahun ini pun kita bicara tentang strategi politik. Bicaranya di istana dengan mengundang ketua umum parpol tidak masalah. Tidak loh. Memang ada anggapan istana dijadikan posko pemenangan? Nah, itu kan tuduhan tendensius ya. Kalau kita bicara seperti itu, apa kelengkapan posko? Periksa saya di istana. Tapi bahwa kemudian kita berbicara politik, presiden berbicara politik setiap hari. Tidak cuma tentang pemilu, berbicara tentang politik pangan, berbicara tentang politik perburuan, berbicara tentang politik transportasi, berbicara tentang politik infrastruktur dan sebagainya. Itu bisa setiap hari. Dia menjadi salah kalau sebagai seorang presiden, kepala negara tidak berbicara tentang politik. Presiden itu, Pak Jokowi itu adalah politisi. Utamanya sebelum beliau jadi presiden, itu politisi itu. Nah, kita sebagai partai pendukung Pak Jokowi dan saya kira sebagian besar masyarakat juga berharap penuh bahwa kemudian setelah Pak Jokowi menjadi presiden, maka beliau kemudian menjadi seorang negarawan. Artinya menjadi berdiri dan memayungi semua kelompok dan golongan. Kontestasi ke depan ini tentang, saya menekankannya bukan hal yang lain, tetapi keniscayaan adalah harus pergantian kepemimpinan. Kan itu. Nah, ada kemudian kita dengar, kita lihat di televisi, di media, beredar kemudian satu berita, ada pertemuan di istana. Tentu kalau di istana ini tidak mungkin ini Bung Adian yang mengarrange. Pasti presiden. Mengundang sekurangnya 6 ya. Ketua umum partai politik. Kita simpan dulu itu, kemudian satu hari berikutnya pada kunjungan ke Tanah Abang, wartawan bertanya, kawan-kawan pers bertanya, kenapa Nasdem nggak diundang? Kan begitu. Jadi poinnya gimana nih, Bang? Nah, di situ Pak Jokowi sudah menjawab jelas. Nasdem sudah ada koalisinya. Artinya, bukan asumsi, tapi satu kesimpulan sementara adalah pembicaraan di istana itu adalah pembicaraan politik. Kembali ke pertanyaan saya, apakah betul negara intervensi kalau begitu dalam urusan Pilpres? Nanti akan sampai ke sana, kalau dikasih saya sedikit lagi. Nah, kemudian, maka orang akan flashback. Oh, ternyata yang dibicarakan sana, bungkusnya apa,
Tetapi sebetulnya adalah bagaimana supaya Nasdem tidak ikut di situ agar tidak tahu strategi. Strategi apa? Strategi pengelolaan negara. Lah kita kan masih di dalam koalisi. Tetapi disebutkan, dan alhamdulillah terima kasih Pak Jokowi sudah menyampaikan kepada publik bahwa Nasdem sudah punya koalisi. Ini negarawan. Kan begitu tuh, sudah menyampaikan. Dan alhamdulillah bagi kami hari ini bahwa Nasdem tidak diundang karena kami meyakini sepenuhnya urusan tentang pergantian kepemimpinan pada pemilu yang akan datang adalah urusan partai politik. Baik, oke. Situ ya. Nah, maka mungkin menjadi pertanyaan besarnya adalah apakah kawan-kawan ataupun katakan yang mulia para ketua umum itu memahami bahwa ini ranah partai politik. Kalau yang bertemu hanya Golkar dengan Pak Presiden itu memang sangat biasa. Bang Surya sering ketemu dengan Pak Presiden. Tetapi ketika 6 ketua umum partai politik mendekati tahapan pemilu yang sudah berjalan ini, bertemu bersama-sama di arrange dan ada di istana, itulah yang akhirnya kemudian timbul judul di acara kita ini. Ini gawe atau cawe-cawe kan itu ini. Ada nggak di antara kita ini yang tahu persis pembicaraan saat itu? Ada? Sebentar dulu. Kan Anda bertanya, mungkin karena kita tidak ada yang tahu isinya, termasuk Anda tidak tahu kan, maka kita mendasarkan pada pernyataan Pak Jokowi. Artinya bahwa Pak Jokowi mengatakan bahwa pertemuan itu membicarakan tentang koalisi. Oleh karena itulah kemudian Nasdem dan Demokrat membicarakan berarti koalisi itu apakah sedang membicarakan strategi pemenangan atau tidak? Iya, artinya jadi, bahwa Bung Adian nggak tahu isinya, ini masih giliran saya atau dasar kita adalah pernyataan. Semuanya boleh menipali, semuanya boleh menipali. Artinya bahwa itu semua adalah asumsi-asumsi subjektif. Balik lagi. Sebentar dong. Pernyataan yang hanya menafsirkan 1, 2, 3 kalimat tanpa mengetahui substansi secara utuh dari percakapan dalam tafsir sama. itu lebih legitimate daripada Anda nggak punya apa-apa. Bukan, artinya karena bahwa tafsir itu apa didasarkan dari kekuatanmu pernyataan Pak mengatakan 2, Jokowi. 3 kalimat kemudian menjadi justifikasi untuk seluruh pembicaraan 2 jam di istana. Tapi itu jauh lebih legitimate daripada Anda ini membantahnya. bukan persoalan legitimasi, tapi ini daripada Anda membantahnya. Ini tapi Anda masalahnya nggak punya dasarnya apa-apa. Dasarnya jelas tidak ada gini. Dasarnya jelas ada pernyataan Pak Jokowi yang mengatakan pertemuan itu dalam kerangka koalisi. Koalisi itu apa? Di luar Nasdem. Pertemuan itu gitu berbicara Anda membantahnya dengan mengatakan, kalian tahu nggak isinya? Yang karena kita sama-sama nggak tahu, yang mendukung maka kita membicarakan apa yang disebut oleh Pak Jokowi. Kenapa lu tidak mengutip gitu pernyataan Presiden bahwa ini membicarakan tentang hal-hal yang terkait dengan kebangsaan dan sebagainya? Kenapa yang lu kutip adalah ketika kemudian tentang kebangsaan. Ketika kemudian yang dikutip adalah pernyataan karena dia sudah tidak tergabung dalam koalisi yang lain. Ada pertanyaan juga. Ada pertanyaan juga. Mencari kalimat yang mendukung Presiden tidak membicarakan asumsi tentang politik dalam pengertian kebangsaan. Dia dinyatakan semuanya. Dinyatakan oleh ketua umum Golkar, dinyatakan oleh ketua umum PDI Perjuangan, dinyatakan oleh ketua umum yang lain, 6 ketua umum yang lain menyatakan pembicaraan tentang kebangsaan, tentang situasi ekonomi, tentang segala macam. Yang lain tidak kau dengarkan, tapi yang kau dengarkan apa yang kau ingin dengar. Saya tanya ya, Presiden mengatakan sebagai tuan rumah. Kalau bicara politik kebangsaan, Presiden menyatakan terkait dengan ketidakhadiran kalau bicara soal politik kebangsaan, kenapa Nasdem tidak diundang? Walaupun kita alhamdulillah gitu ya. Kenapa Nasdem tidak diundang? Tidak dong. Kalau konteksnya kebangsaan. Apa jawabannya? Kalau konteksnya kepentingan nasional. Apa jawabannya? Apa jawabannya apa? Apa jawaban Presiden? Presiden tidak menjawab. Presiden mengatakan karena sudah punya koalisi lain. Karena sudah punya koalisi lain. Iya itu makanya berarti artinya pertemuan Presiden itu tidak bukan sedang pertemuan membicarakan yang agenda kebangsaan. Tidak dong. Lalu kemudian kalian mau mengatur siapa saja yang boleh ditemui Presiden dan tidak? Oh tidak. Kalau dia mau ketemu dengan koalisi yang ini, dia boleh saja. Oleh karena itu maka kita hari ini berada di sini membahas itu. Kenapa Nasdem tidak diundang? Tidak ada dasar. Dasarnya jelas. Sementara saya
tahan dulu. mengatakan Bapak-bapak. kita berdasarkan Sorry. pernyataan. Ini nanti nggak bisa Pernyataan yang mana? Tidak kedengaran ini. Terkait dengan bahwa Nasdem. pertemuan itu Baik. adalah membicarakan koalisi. Koalisi. Ada. Masih Dia- serang. Ada. Apakah kita harus Kalau sudah Dia terlebih tidak dahulu? Dan diundang itu karena nggak sudah salah. bergabung dan Itu koalisi tidak lain. salah. Sudah terlebih dahulu? Itu tidak salah. Ada pernyataan lain Kontroversi yang masih akan tidak kembali dong. Ada lagi. pernyataan yang Masih lain dengan yang tidak perdebatan lu soal kutip. Jokowi Yang tidak gagal menggunakan atau Kalau tidak perjanjian bicara delegasi. bersama, begitu, tetaplah tuan rumah kontroversi. mengatakan yang Presiden itu kan panutan gitu loh. Yang harus berdiri pada posisi yang sangat netral. Kapanpun. Apakah 50 tahun lagi. Tapi memang dia harus bermetamorfosa menjadi dari politisi menjadi negarawan. Hantarkan saja ini keniscayaan bahwa bukan meneruskan rezim, tetapi pergantian kepemimpinan nasional. Sebagai satu keniscayaan yang harus diantarkan sebagaimana presiden-presiden sebelumnya, bahkan Bu Megawati menghantarkan dengan baik. Harapan kita hari ini Pak Jokowi seperti itu. Tadi Ya, kan gitu. katanya apa yang disampaikan Pak JK bahwa presiden adalah wasit, kan begitu yang Mbak bilang, dibenarkan. Nah ini persoalan pemahaman konstitusional. Wasitnya, pelaksananya KPU, wasitnya betul Bawaslu. Dialah yang lihat, bukan presiden. Jadi kalau kemudian presiden dijadikan wasit, itu inkonstitusional. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah pembicaraan kita itu basicnya jelas. Aturan main kita jelas. Konstitusi, aturan hukum, undang-undang dan sebagainya. Etis bisa kita perdebatkan. Ya. Apapun bisa kita perdebatkan. Memang etik. Oke, seperti yang disampaikan tadi. Pernyataan Presiden Jokowi itu apa? Masa sih ada koalisi lain yang hadir bla 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 seperti itu. Tapi dia tidak menyatakan secara terjelas bahwa pembicaraan di istana adalah pembicaraan tentang koalisi. Yang dia katakan jelas bahwa Nasdem kan sudah punya koalisi sendiri. Ya. Apakah itu berarti dia yang Kenapa presiden menyatakan itu? Sebentar, apakah biar itu biar clear, tidak, biar ada itu nyambung. tidak bisa. Terpotong di tengah. Pernyataan itu Kenapa tidak presiden bisa menyatakan bahwa ditafsirkan Nasdem bahwa sudah punya rekan koalisi? pernyataan Koalisi itu Nasdem kan tidak untuk bisa 2024. Kenapa? Pernyataan Kenapa itu tidak bisa kemudian Tentu ditafsirkan ada bahwa hal yang Jokowi mendasari. mengatakan pembicaraan di istana adalah pembicaraan tentang koalisi. Tidak. Loh, Iya dong. untuk apa presiden yang kemudian menurut saya, menyampaikan kepada publik bahwa kalimat Nasdem sudah punya 1, 2, koalisi? lalu menafsirkan Kan begitu sesuai tuh. dengan keinginan. Nggak ada. Sesuai Ini dengan semuanya apa juga kepentingan tafsir. kalian. Baik, oke. Hanya saja tafsir ini karena sudah mencuat ke publik, maka kita bertafsir hari ini. Presiden Lalu, menyatakan jadi apa? Jadi maksudnya Nasdem gimana, Pak? sudah punya koalisi. Jadi maksudnya gimana? Betul. Kita udah betul yang dibilang Pak Presiden itu udah betul. Iya. Nggak ada kita Oke. bantah. Iya, Oke. lalu Nah, masalahnya di mana? Kemudian yang jadi kenapa? masalah ketika Masalahnya kan, keluar. kenapa kok Pak Presiden itu menyatakan Nasdem sudah punya koalisi? Yang jadi masalah adalah Kaitannya dengan ketika ada pernyataan pertemuan itu kemudian ketua umum partai dikembangkan tadi. Ini aja ini. bahwa Begini saja. presiden berbicara tentang koalisi di istana. Ya. Pernyataan itu tidak ada. Bang Adian, Tidak ada. Bang Adian, Bang Itu Bestari. pengembangan dari tafsir kita nggak kalian. kelar-kelar. Kan tidak ada Kalau tafsir. berbicara Tidak tafsir bisa tidak dong. kelar ini. Tidak Presiden kelar. katakan Ada tafsir. tafsir. Jelas Oke. sekali kok. Clear ya. Oke. Tidak Jadi dong. Sudah. dan Itu udah. kita Presiden tidak clear sedang berbicara. menjas Pak Itu Presiden bukan yang jelas. sedang bekerja keras. Dia Tidak. berbicara. Hanya saja Cukup. ada punya koalisi ungkapan yang lain. disampaikan kepada publik yang harus Baik. kemudian Mari kita berbicara kita maju ke sikapi. depan. Maju Itu ke depan. saja. Nah, Bapak-bapak, gini. sebentar. Saya bisa Ini kan ngomong. dikembangkan. Oke, Bang Ray, Saya sebentar. Tidak Keluar ada dari ini. pernyataan presiden kami Kita maju ke depan. sedang berbicara tentang koalisi, tidak ada. Ya udah. Saya mau keluar ini. Nggak Saya mau ada. keluar dari ini. Katakanlah Itu ada pengembangan atau dari tidak ada, keinginan kalian. abang-abang. Tidak. Sebentar. Jangan dong. Kami tidak punya Bang Ray? keinginan apa-apa. Bang Ray, Jangan supaya dong. pembahasan Bahkan kita koalisi bisa kalau maju. begitu sudah jangan ada. Jadi kita dikembangkan. nggak punya Di dalam kaidah namanya usul fikih ya. Kalau seorang mengatakan saya ke atas, itu artinya dia yang lain ke bawah. Dalam bahasa yang lain, kalau dikatakan di sana ada koalisi, berarti mafhumulahnya di sini juga ada koalisi. Itu mafhumulah. Kalau Bung Adian nggak paham ini juga menjelaskannya dan mau berdebat soal ini, nanti kita di luar karena situasi kita kecil. siapkan kopi. Kalau Nah, begitu jangan ya, disampaikan sesuatu yang tidak bisa diperdebatkan. Itu karena udah panjang, manipulatif. Udah. panjang Oke. waktunya. Ya, itu manipulatif. Yang kedua begini, Lu melemparkan apakah sebuah presiden pernyataan dan boleh tidak boleh didebat. memiliki Bagaimana sih kita berbicara terus dengan asumsi kalimatnya segini dikembangkan jadi segini. Lalu kemudian dibilang ini bisa kita perdebatkan tapi di luar. Bagi gue juga tidak tepat. Apapun yang disampaikan bisa diperdebatkan di situ dong. Kalau memang mau dipertanggungjawabkan. Nah, menurut saya dasar kita bernegara jelas. Ada konstitusi, ada undang-undang, ada peraturan ini, itu dan sebagainya. Mana yang dilanggar?
Kalau tidak ada yang dilanggar, ya tidak ada masalah. Oke. Bahwa kemudian orang bisa bercuriga, silahkan saja. Baik. Oke, kalau dikatakan Ray Rangkuti tadi, ini persoalan etis, itu subjektif. Yang saya mau kita membangun bangsa ini jelas dan alat ukur yang tidak subjektif. Alat ukur bersama kita apa? Konstitusi, aturan, undang-undang, ada nggak? Nggak ada. Bahwa kemudian Nasdem penuh dengan kecurigaan melihat Jokowi hari ini misalnya. Nggak ada. Bahwa kemudian Nasdem bercuriga seperti itu. Demokrat bercuriga seperti itu. Oke. Dasar, jangan oke dulu Mbak, dasar kecurigaannya apa? Ya, oke. Secara hukum apa yang dilanggar? Baik. Kalau kemudian kita berdebat di luar daripada narasi peraturan perundang-undangan, narasi hukum dan sebagainya, ya ini jadi negara yang anarkis dong.